Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Asep Jihad selaku dosen mata kuliah Kurikulum Pendidikan Matematika dan teman-teman seperjuangan saya. Nah, teman-teman, tahukah kalian pada kurikulum sekarang terdapat pembelajaran dengan soal-soal yang bentukannya seperti soal HOTS. Sebenarnya apa sih itu soal HOTS? Lalu mengapa pembelajaran HOTS ini diterapkan pada kurikulum sekarang? Nah, penelitian menyebutkan bahwa dalam melakukan pengujian, salah satu instrumen yang paling sering digunakan pada proses pembelajaran adalah memberikan soal-soal atau tugas-tugas. Ada berbagai tipe soal, salah satunya yaitu HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Nah, lalu apa sih itu HOTS? HOTS merupakan jenis soal yang dalam pengerjaannya memerlukan kemampuan untuk berpikir analis, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, untuk itu kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang pembelajaran Higher Order Thinking Skill atau HOTS. Sebelum ke materinya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Rifa Sabila Husna, dengan NIM 12020050100 sebagai pemandu presentasi sekaligus pemateri. Dan ada teman saya, Mila Maulidi, dengan NIM 12020500072. Dan yang terakhir ada Rifki Abdul Latif Al-Khori dengan NIM 12020500102. Untuk menghemat waktu, langsung saja ke pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Rifki. Kepadanya saya persilahkan. Langsung saja, standar proses pembelajaran matematika yang dirumuskan oleh National Council of Teachers of Mathematics atau yang disingkat dengan NCTM pada tahun 2000 menggariskan bahwa siswa harus mempelajari matematika melalui pemahaman dan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Ada 5 standar proses dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, memecahkan masalah matematika. Apabila kita menerapkan pengetahuan matematika, keterampilan atau pengalaman untuk memecahkan masalah, suatu dilema atau situasi yang baru atau yang membingungkan, maka kita sedang memecahkan masalah. Strategi untuk memecahkan masalah yang bersifat umum untuk memecahkan suatu masalah ada 4 langkah yang dapat dilakukan, yakni A. Memahami masalah. Kegiatan yang dapat dilakukan pada langkah ini adalah apa yang diketahui, apa yang kita ditanyakan, apa informasi yang cukup. Jadi kita harus memahami dulu masalah tersebut. Yang kedua, ada merencanakan pemecahannya. Jadi kita harus merencanakan bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Dan yang ketiga, yaitu ada menyelesaikan masalah sesuai rencana. Jadi permasalahan tersebut harus sesuai dengan rencananya. Yang terakhir adalah memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian masalah tersebut. Yang kedua ada penalaran dan pembuktian matematika. Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang dilakukan dengan cara untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan tersebut bersifat umum dan dari kasus-kasus yang bersifat individualis. Adapun aktivitas yang tercakup di dalam kegiatan penalaran matematika meliputi menarik kesimpulannya logis, menggunakan penjelasan dengan menggunakan model dan lain-lainnya. Ada rinci pembelajaran ini bertujuan untuk memperdayakan alam. Secara rinci pembelajaran ini bertujuan untuk memberdayakan anak sampai tingkat yang pertama,
mengenali dan meyakini bahwa memberikan alasan yang masuk akal atau yang bernalar. Yang kedua ada membuat dan memeriksa kembali perkiraan matematika yang telah diduga sebelumnya. Dan yang ketiga ada mengembangkan dan mengevaluasi pernyataan matematika dan pembuktian. Yang keempat, memilih dan menggunakan berbagai macam bentuk penalaran dan metode pembuktian. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Rifki yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mira Maulidi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari pemateri pertama. Yang ketiga ada komunikasi matematis atau mathematical communication. Komunikasi matematika merefleksikan pemahaman matematik dan merupakan bagian dari kekuatan matematika. Siswa-siswa mempelajari matematika seakan-akan mereka berbicara dan menulis tentang apa yang mereka sedang kerjakan. Mereka dilibatkan secara aktif dalam mengerjakan matematika. Ketika mereka diminta untuk memikirkan ide-ide mereka dan berbicara dan mendengarkan siswa lain dalam berbagai ide, strategi, dan solusi. Menulis mengenai matematika mendorong siswa untuk merefleksikan pekerjaan mereka dan mengklasifikasi ide-ide untuk mereka sendiri. Membaca apa yang siswa tulis adalah cara yang istimewa untuk para guru dan dalam mengidentifikasi pengertian dan miskonsepsi dari siswa. Indikator komunikasi matematis menurut NCTM tahun 1989 dapat dilihat dari kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual. Yang kedua ada kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematis baik secara lisan, tulisan, maupun dalam bentuk visual lainnya. Dan yang terakhir ada kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah notasi-notasi matematika dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide, menggambarkan hubungan-hubungan dengan model-model situasi. Komunikasi matematis meliputi kemampuan siswa yaitu menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematik secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar, menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematik, membaca dengan pemahaman atau presentasi matematika tertulis, membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi, dan yang terakhir menjelaskan dan membuat pernyataan tentang matematika yang telah dipelajari. Yang keempat ada koneksi matematika atau mathematical connection. Koneksi matematika merupakan pengaitan matematika dengan pelajaran lain atau dengan topik lain. Koneksi matematik merupakan kegiatan yang meliputi prosedur, memahami hubungan antar topik matematik, menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari, memahami representasi ekuivalen konsep yang sama, mencari koneksi satu prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen, dan menggunakan koneksi antar topik matematika dan antar topik matematika dengan topik lain. Pembelajaran matematika kini telah berpindah dari pandangan mekanistik kepada pemecahan masalah, meningkatkan pemahaman dan kemampuan berkomunikasi secara matematika dengan orang lain. Jika pada pengajaran matematika di masa lalu, siswa diharapkan bekerja secara mandiri dan dapat menguasai algoritma matematika melalui latihan secara intensif. Namun kurikulum yang sekarang, matematika didesain dan dikembangkan untuk mengembangkan daya matematis siswa melalui inovasi dan implementasi berbagai pendekatan dan metode. Hal tersebut digunakan untuk membangun kepercayaan diri atas kemampuan matematika mereka melalui proses pemecahan masalah, memberikan alasan induktif maupun deduktif untuk mempertahankan dan mengevaluasi argumen secara matematis,
berkomunikasi, menyampaikan ide atau gagasan secara matematis, dan mengapresiasi matematika karena keterkaitannya dengan ilmu lain aplikasi pada dunia nyata. Yang kelima, ada menyajikan matematika atau mathematics representation. Kemampuan menyajikan matematika merupakan standar proses yang kelima yang harus dimiliki peserta didik setelah memiliki kemampuan standar proses sebelumnya. Sebagai penyempurna tujuan pembelajaran matematika, adapun kemampuan menyajikan matematika meliputi yang pertama ada menciptakan dan menggunakan representasi untuk menyusun, merekam, dan mengkomunikasikan ide matematika. Yang kedua, dapat memilih, menggunakan, dan menerjemahkan setiap representasi matematika untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga, menggunakan model penyajian dan menginterpretasikan secara fisik, sosial, dan fenomena matematika. Penyajiannya tergantung pada pemahaman siswa terhadap konsep matematika dan keterhubungannya. Penyajian yang diikuti siswa untuk mengkomunikasikan pendekatan matematika, argumen, dan pemahaman diri mereka dan yang lain. Adapun sikap yang harus dimiliki siswa diantaranya adalah sikap kritis dan cermat, objektif dan terbuka, menghargai keindahan matematika, serta rasa ingin tahu dan senang belajar matematika. Sikap dan kebiasaan berpikir seperti di atas pada hakikatnya akan membentuk dan menumbuhkan disposisi matematik yaitu keinginan, kesadaran, dan dedikasi yang kuat pada diri siswa untuk belajar matematika dan melaksanakan berbagai kegiatan matematika. Berdasarkan karakteristik berpikir matematik dan atau kompetensi matematika di atas, pengembangan berpikir matematik dan atau kompetensi matematika serta siswa perlu diutamakan untuk siswa SD, SMP, SMA, dan juga mahasiswa calon guru. Selain itu, pemilihan kemampuan berpikir matematik terutama yang tergolong pada tingkat tinggi merupakan peluang untuk siswa untuk mengembangkan rasa percaya diri, keindahan dan keteraturan matematika, dan menghargai pendapat yang berbeda. Pengutamaan pengembangan berpikir matematik tersebut menjadi semakin penting manakala dihubungkan dengan tuntutan kemajuan iptek dan suasana bersaing yang semakin ketat terhadap lulusan berbagai jenjang pendidikan. Mungkin dari saya cukup, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mila Maulidi yang telah memaparkan materinya. Boleh di next. Untuk materi selanjutnya mengenai pembelajaran Higher Order Thinking Skill atau HOTS akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini terdapat pengertian dari Higher Order Thinking Skill atau HOTS. Para ahli menyebutkan pengertian dari HOTS ada beberapa macam. Pengertian pertama menyebutkan bahwa HOTS sudah lama diwacanakan dan diteliti oleh para ahli. Salah satunya oleh Bloom pada tahun 1956. Nah, Bloom ini mengungkapkan bahwa HOTS merupakan kemampuan abstrak yang berada pada ranah kognitif dari taksonomi sasaran pendidikan yang mencakup mengenai kemampuan berpikir analis, sistematis, dan evaluasi. Pengertian kedua menyebutkan bahwa menurut Resnick pada tahun 1987, HOTS merupakan suatu proses yang melibatkan mental seperti untuk berpikir klasifikasi, induksi, dedukasi, dan listening. Nah, Resnick ini menyebutkan juga bahwa HOTS merupakan sebuah konsep pendidikan yang didasarkan pada taksonomi Bloom. Nah, pengertian yang ketiga ada pada Gunawan pada tahun 2003 menyebutkan bahwa HOTS merupakan proses berpikir yang mengharuskan siswa untuk memanipulasi informasi yang ada dan ide-ide dengan cara tertentu, misalnya dengan memberikan pengertian atau maksud dari soal tersebut atau dengan mengimplikasikan soal di berbagai pemikiran yang ada pada diri siswa tersebut. Nah, jadi pada intinya HOTS itu adalah jenis soal yang dalam pengerjaannya memerlukan kemampuan analis yang tinggi. Nah, tujuan dari diadakannya soal HOTS adalah
untuk mendorong siswa agar mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, serta mampu yang mereka hadapi. Nah, berdampak pada guru sebagai ujung tombak pendidik harus bisa strategis dan memberikan media tersebut. Poin yang kedua yaitu adanya HOTS. Nah, istilah high pertama kali diperkenalkan oleh pada tahun 1956 melalui bukunya yang bernama Taksonomi Tujuan Pendidikan atau Taxonomy of Education Objective. Nah, dalam buku ini menjelaskan bahwa pada tahap pembelajaran Bloom menjadikan pembelajaran itu menjadi 6 tingkatan. Yang pertama ada pemahaman, yang ketiga adaptasi, yang keempat ada analisis, yang kelima tesis, dan yang keenam ada evaluasi. Nah, kemudian buat Bloom tersebut mendapat revisi pada tahun di revisi taksonomi pada tujuan pendidikan tersebut. Nah, setelah mendapat revisi, taksonomi Bloom tersebut menjadi sedikit berbeda. Pada taksonomi Bloom, tingkat terendah dari suatu pembelajaran kognitif adalah pengetahuan. Nah, sedangkan setelah direvisi oleh David Herding, maka pembelajaran kognitif menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu ada mengingat atau remember, yang kedua ada memahami atau understanding, yang ketiga ada menerapkan atau apply, yang keempat ada analis atau analyze, yang kelima ada evaluasi atau evaluate, dan yang terakhir ada menciptakan atau creating. Nah, lalu bagaimana sih hubungan soal HOTS dengan taksonomi yang dibuat oleh Bloom? Sebenarnya pada soal HOTS yang dibuat oleh Bloom ini, pada tingkat analis merupakan tingkat paling tertinggi pada pembelajaran kognitif. Nah, selain itu juga soal-soal ini tidak termasuk dalam tingkat analis, dikarenakan masih ada tipe-tipe soal yang lainnya seperti soal LOTS atau Lower Order Thinking Skill. Artinya, soal LOTS di sini adalah soal yang termasuk dalam kategori cenderung bersifat menggali kemampuan mengingat, memahami, dan menerapkan. Seperti soalnya itu bentukan apa yang dimaksud, pengertian dari bla bla bla, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan soal HOTS termasuk ke dalam kategori soal yang menggali kemampuan untuk berpikir analis, evaluasi, dan penciptaan dari seseorang untuk memecahkan soal tersebut. Nah, perlu diketahui juga dalam pembuatan soal berdasarkan taksonomi Bloom, selain dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu soal LOTS dan soal HOTS, ada lagi soal-soal yang dibentuk dalam taksonomi Bloom. Nah, setiap tingkatan dari taksonomi Bloom ini juga memiliki karakteristik tersendiri. Jadi, ada soal yang khusus menguji kemampuan dalam hal mengingat, dan ada juga soal yang dikhususkan untuk menguji kemampuan dalam berpikir analis atau dalam berpikir kreatif. Yang ketiga yaitu ada pembelajaran HOTS dalam matematika. Nah, konsep dari pembelajaran HOTS adalah guru mengajarkan anak bagaimana caranya supaya anak bisa mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi tersebut untuk diri mereka dan untuk orang lain. Nah, pada dasarnya kemampuan HOTS ini bergantung kepada kemampuan guru sebagai pendidik dalam menyusun pertanyaan yang akan menuntut peserta didik dalam berpikir tingkat yang lebih tinggi, sehingga peserta didik pun dapat memecahkan soal-soal yang diberikan oleh pendidik.
Nah, keahlian HOTS meliputi aspek berpikir kritis, berpikir kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah dalam soal yang diberikan. Nah, selain itu juga, para siswa tidak hanya disuguhi dengan teori-teori ataupun rumusan-rumusan matematika yang sudah jadi, melainkan para siswa dilatih atau dibiasakan untuk belajar memecahkan masalah. Misalnya, para siswa dituntut untuk memberikan dari mana asal rumus yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, idealnya dengan mempelajari berbagai topik, peserta didik dapat melatih otak untuk menganalisis dan menggali informasi lebih dalam lagi. Dengan kata lain, bahwa topik-topik yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik merupakan tools atau perintah untuk melatih supaya otak bisa berpikir kritis. Nah, melalui pembelajaran HOTS ini kita bisa memfasilitasi peserta didik untuk memiliki pikiran yang lebih rasional, seperti itu. Nah, sebenarnya dari pemaparan tadi, apa sih yang dapat kita simpulkan mengenai soal HOTS? Nah, dapat disimpulkan bahwa soal HOTS adalah model evaluasi pendidikan yang menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ketimbang ditanya mengenai fakta-fakta ataupun definisi ataupun apa yang dimaksud dari soal tersebut, siswa dalam pembelajaran HOTS ini ditanya bagaimana sistem bekerja atau bagaimana sistem berpikir dalam memecahkan masalah pada soal. Pembelajaran berbasis HOTS ini mampu memberikan rasa fighting atau memicu penasaran siswa terhadap soal yang memiliki kemampuan tingkat tinggi. Selain itu juga, dalam pembelajaran HOTS terdapat strategi yang harus ditempuh oleh peserta didik maupun pendidik untuk bisa menerapkan pembelajaran HOTS ini pada kurikulum sekarang. Yang pertama, ada strategi HOTS menekankan pada pengajaran untuk berpikir tingkat tinggi tentang cara memecahkan masalah dengan memproseskan informasi yang didapat. Yang kedua, strategi HOTS menuntut kemampuan guru dalam mengarahkan dan merangsang peserta didik berpikir pada tingkat yang lebih tinggi melalui pertanyaan maupun petunjuk sehingga siswa dapat memecahkan masalah. Nah, dikutip dalam buku Bapak Asep Jihan, dosen kurikulum kita, mengungkapkan bahwa penggunaan HOTS sebagai salah satu strategi pembelajaran yang menghasilkan aktivitas belajar yang produktif, khususnya pada interaksi sosio-kognitif, misalnya dalam hal memberi atau menerima bantuan. Yang kedua, ada mengubah dan melengkapi sumber informasi. Yang ketiga, mengkolaborasi dan menjelaskan konsep. Yang keempat, berbagi pengetahuan dengan teman. Yang kelima, melakukan tugas dalam bentuk kolaboratif. Dan yang terakhir, ada berkontribusi dalam menghadapi tantangan. Lalu, apa sih hubungannya kurikulum 2013 dengan pembelajaran HOTS ini? Apakah ada kaitannya? Nah, tentu saja ada kaitannya pada kurikulum sekarang, karena kurikulum 2013 memberikan kesempatan diterapkannya HOTS pada jenjang SD, SMP, SMA, ataupun pada perguruan tingkat tinggi. Nah, pada HOTS ini biasanya terdapat pada buku ajar dan buku-buku LKS yang lainnya. Selain itu juga, hal ini berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, di mana pada kurikulum sebelumnya, baik pada buku ajar maupun buku sosial ujian, tidak diterapkannya soal HOTS, sehingga memberikan pengetahuan siswa semakin sempit, jadi tidak memberikan wawasan ataupun ilmu yang lebih dalam lagi.
Nah, prinsip khusus dalam penilaian hasil belajar oleh pendidik ataupun guru dalam kurikulum sekarang adalah adanya prinsip penilaian autentik yang berisikan materi penilaian yang dikembangkan dari kurikulum. Nah, berkaitan dengan kemampuan peserta didik, menekankan pada kegiatan seperti pengalaman belajar, memberikan kebebasan, dan mengembangkan sih tujuan pembuatan soal ini yang kemampuan siswa mulai dari tingkat analis sampai siswa tersebut bisa menciptakan soal seperti itu. Nah, kenapa kemampuan dari tingkat analis dan itu penting? Dikarenakan pada era globalisasi sekarang, sekat-sekat dunia sudah tidak ada lagi. Dalam konteks pekerjaan pun, berbagai orang dari berbagai negara sangat mungkin menjadi pesaing kita. Jadi kita dituntut untuk bisa berpikir tingkat yang lebih tinggi lagi, supaya kita bisa bersaing dengan negara-negara yang lebih maju lagi gitu. Nah, sebagai negara yang masih tergolong negara berkembang, Indonesia diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dalam persaingan global Indonesia ini tidak semakin tertinggal. Oleh karena itu, setiap individu harus mempunyai kemampuan kognitif yang mumpuni dalam hal analis, evaluasi, dan penciptaan hal-hal yang baru. Sehingga dalam tujuan pembelajaran pun diterapkan adanya pembelajaran HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Poin yang terakhir yaitu ada karakteristik soal HOTS. Soal HOTS ini lebih susah daripada soal LOTS. Mengapa demikian? Dikarenakan jawabannya relatif bergantung dari apa yang ditanyakan oleh soal. Karena tidak selamanya soal LOTS itu mudah dan tidak selamanya soal HOTS itu susah. Karena dua tipe soal tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, kenapa bisa begitu? Dikarenakan pada dasarnya soal LOTS ini adalah tipe soal yang karakteristik pengerjaannya lebih mengandalkan kemampuan mengingat, menghafal, dan memahami saja. Nah, sedangkan soal HOTS ini merupakan tipe soal dengan karakteristik mengandalkan kemampuan untuk berpikir kritis, berpikir analogi, dan berpikir kreatif. Penjelasan kenapa soal HOTS ini dianggap lebih sulit pada dasarnya adalah karena kebiasaan yang pendidik terapkan kepada peserta didik dalam memberikan tugas-tugas. Nah, kebiasaan ini banyak dilakukan oleh pendidik pada jenjang SD, SMP, maupun SMA, dan lain sebagainya. Contoh soal HOTS dan soal LOTS. Misalnya, soal LOTS. Pada sebuah sawah terdapat tikus, ular, dan burung elang. Ketiga hewan ini membentuk hubungan rantai makanan yang tak terpisahkan. Peran apa yang dimiliki oleh burung elang dalam rantai makanan tersebut? Untuk soal HOTS, pada sebuah sawah terdapat tikus, ular, dan burung elang. Ketiga hewan ini membentuk hubungan rantai makanan yang tak terpisahkan. Suatu ketika, Pak Tani dan Ibu Tani, karena jengkelnya, padi yang ditanam banyak dimakan tikus, membuat jebakan untuk tikus tersebut. Strategi yang diterapkan oleh Pak Tani dan Bu Tani ternyata berhasil mengurangi populasi tikus di sawah dengan drastis. Dengan demikian, berkurangnya populasi dari tikus tersebut, apa yang akan terjadi pada burung elang? Nah, dari kedua soal ini, kita bisa membedakan mana soal LOTS dan mana soal HOTS. Soal LOTS menekankan pada pemahaman siswa untuk berpikir seperti peran apa yang dimiliki oleh burung elang.
Ya pasti jawabannya yaitu sebagai pemakan. Nah, sedangkan di soal Lodz ini ditanya semakin berkurangnya populasi dari tikus tersebut, apa yang akan terjadi dari burung elang. Nah, ini membuktikan bahwa peserta didik harus lebih berpikir kritis untuk bisa menjawab soal Lodz ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya seperti itu. Boleh di next? Udah. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.